Baik, selamat malam rekan-rekan Teologi DW. Apa kabarnya pada malam hari ini? Kembali kita ngasik malam hari ini bersama saya dengan Lukas. Dan nanti kita akan ditemani juga oleh salah satu dosen yang kece juga. Kita kenal dengan nama Pak Oce. Hari ini kita akan membahas tentang menata ulang organisasi gereja di era kenormalan baru. Kita lihat bagaimana tanggapan Pak Oce nanti tentang bagaimana sih sekarang gereja itu tuh melihat masa kenormalan baru ini, ya teman-teman ya. Nanti juga teman-teman akan diberikan kesempatan untuk bisa memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, memberikan saran, sehingga diskusi kita malam hari ini asik gitu ya, seperti namanya asik gitu. Kita sambil menunggu Pak Oce sebentar lagi mungkin ya teman-teman, kita tunggu. Kita tunggu sebentar lagi. Oh ya, nanti kolom komentar mungkin akan saya matikan dulu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai menanyakan nanti setelah Pak Oce memberikan materinya. Begitu ya. Kita masih menunggu Pak Oce di sini. So sebenarnya gimana sih kabar teman-teman? Kita udah berapa bulan ini ya? Mungkin ada yang work from home, ada yang study from home, kayak gitu. Apa sih yang dirasakan sama teman-teman selama bla 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 from home gitu ya? Bahkan ibadah aja sekarang kita banyak yang masih from home, masih banyak yang online, belum onsite. Gimana sih kesannya teman-teman? Oke, kita akan eh, mengundang Pak Oce untuk kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Baik. Selamat malam Pak Oce. Selamat malam Lukas, apa kabar? Baik Pak Oce. Pak Oce baik kabarnya? Baik, 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 sehat. Weh, Oke. selamat Pak Oce bergabung sibuk Pak apa nih sekarang Henry. Pak? Ya, Gimana Pak? Ya itu Pak Pak Oce Henry, sekarang Pak sibuk Rektor apa? ikut bergabung. Oh iya, Pak selamat Rektor malam Pak baru masuk Rektor. tuh. Pak Henry, selamat malam. Iya, iya biasalah ngantor, ngerjain tugas-tugas yang ada, mencoba nulis sesuatu, mempersiapkan kuliah yang sebentar lagi sudah dimulai, ya siap-siap menyambut mahasiswa-mahasiswa baru. Oh Ya. iya. Oh iya Pak Oce juga akan ngajarin semester awal gitu Iya, ya Pak, yang ngajarin semester iya, satu juga ya. betul, Oke. Baik, teman-teman betul. kita akan mulai diskusinya. Saya akan mematikan kolom komentar terlebih dahulu. Nanti kita akan buka lagi kolom komentarnya gitu ya teman-teman. Oke, Pak Oce, Ya, seperti tema kita pada malam hari ini, menata ulang organisasi gereja di era kenormalan baru. Apakah sebenarnya Pak Oce sendiri setuju sih Pak dengan judul seperti ini Pak? iya. Pertama, kalau mau dibilang nggak setuju, berarti kita nggak jadi bicara tentang tema itu. Malah kan temanya udah diberikan. Jadi kalau dibilang nggak setuju, Eh, berarti kita batal bicara tentang tema Iya, itu kan malam soalnya ini. kalau misalnya kita sering dengar itu kan istilah kenormalan baru, kenormalan baru. Apakah sebenarnya istilah kenormalan baru itu tuh adalah istilah yang cukup pas untuk kita menggambarkan kondisi seperti sekarang ini, Pak? Iya, sebenarnya kan kalau mau apa kita pelajari
istilah ini sudah dilewati, gitu kan? Ini istilah yang awal-awal dipakai ketika kita mulai mau coba sedikit keluar di situasi pandemi ini, gitu kan? Kita bicara tentang new normal atau kenormalan baru. Tapi kan pemerintah sadar bahwa ya sebenarnya kita tidak normal juga, gitu kan? Artinya gini, bahwa situasinya kalau kita bilang normal baru, berarti situasinya kembali seperti dulu, tapi cuma agak baru, susah juga sih dimengerti. Itu tidak mudah untuk mengerti istilah kenormalan baru ini. Ya kesannya ada normal lama, normal baru gitu kan. Ini kan istilah yang dari luar diadaptasi ke dalam apa bangsa kita begitu saja. Makanya kan sekarang pemerintah memakai istilah yang lain yang mulai diperkenalkan kepada kita, itu adaptasi kebiasaan baru gitu. Jadi iya, adaptasi kebiasaan baru. Jadi bukan new normal atau kenormalan baru, karena kalau buat saya juga, saya sepakat dengan itu, karena ya normal aja gitu. Nggak ada normal lama, normal baru gitu kan. Tetapi yang sedang kita hadapi adalah sebuah kebiasaan baru, dan kebiasaan baru itu yang kita harus beradaptasi dengannya gitu kan. Jadi kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu apa? Yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya pokoknya jaga kebersihan diri, jaga kebersihan tubuh, jaga katakanlah kesehatan kita dan juga dengan orang lain, dan ya melakukan semua protokol kesehatan yang diberikan. Itulah kebiasaan baru, sebuah kebiasaan di era pasca, atau kita belum lewat pasca juga, tapi di era pandemi COVID-19 ini, dan kita harus menyesuaikan diri untuk itu, dan banyak hal yang lalu kemudian termasuk adaptasi kebiasaan baru, termasuk kebiasaan baru gereja virtual itu yang dulu mungkin kita tolak dan sebagainya gitu kan, kita tidak sepakat untuk hal-hal semacam itu gitu kan. Kita tidak setuju kalau ibadah itu harus pendek-pendek, singkat, 1 jam sudah selesai. Tetapi kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru ini, di bawah di gereja virtual ini kamu buat kebaktian 2 jam tidak akan ditonton orang gitu kan. Orang akan sudah tinggal pergi cari channel yang lain lagi untuk lihat gereja yang mana yang menarik gitu kan. Ya termasuk karena kalau misalnya terlalu lama juga mata jadi panas, terus kitanya juga jadi bosan. Iya, jadi betul. Ini sebuah kebiasaan baru yang kita harus beradaptasi dengannya. Ngomong pakai masker itu, jadi ya segala sesuatu kita harus menyesuaikan dengan situasi ini. Jadi memang kita sedang beradaptasi dengan sebuah kebiasaan yang baru. Jadi bukan sebuah kenormalan yang baru gitu. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan di awal, setuju dengan judul ini? Ya setuju, supaya kita bicara. Kalau enggak nanti kita kalau enggak kita 15 menit udah selesai nih, karena atau bahkan enggak sampai. Tapi maksud saya adalah bahwa kalaupun ada yang tidak setuju, mungkin tidak sepakat lagi dengan istilah yang dipakai kenormalan baru, lebih baik sebagaimana yang juga sudah disarankan oleh pemerintah, kita pakai adaptasi kebiasaan baru. Dan saya sekarang bicara di mana-mana, ya saya bicara pakai istilah adaptasi kebiasaan baru itu. Udah ada pakai new normal itu, karena Pak Oce tetap sibuk ya Pak ya, bicara di mana-mana tetap sibuk ya Pak. Iya, alhamdulillah begitulah istilahnya. Ya masih punya kesibukan untuk ngomong di mana-mana, masih dipercaya teman-teman untuk sharing, berbagi pemikiran dengan mereka ini, tentang ya begitu. Di samping saya juga buat kesibukan sendiri supaya kelihatan sok sibuk gitu. Saya ngikutin loh Pak Instagramnya Pak Oce itu. Iya. Setiap pagi, setiap malam kan selalu muncul postingan yang menguatkan dan menarik buat kita baca gitu kan ya Pak Oce. Oh iya. Oke, Pak Oce, kembali ke tema kita Pak Oce. Menata ulang organisasi gereja. Kalau menurut Pak Oce, apakah sebenarnya gereja itu dengan organisasi bisa kita samakan, Pak? Dalam kondisi ini,
apakah memang keduanya adalah hal yang sama? Kalau misalnya tidak sama, apa sih yang membuatnya tidak sama? Kalau misalnya sama, apa sih yang membuat keduanya itu menjadi sama, Pak? Iya, kita selalu katakan bahwa gereja itu persekutuan, ya, persekutuan orang Hmm. percaya. Tetapi ketika kita mulai mengatur ada perencanaan program pelayanan kita, kita punya struktur kepemimpinan dalam gereja atau punya sistem manajemen di dalam gereja, kita punya perangkat-perangkat yang mendukung pelayanan dalam gereja, kita punya pegawai, kita punya, ya katakanlah kita membuat pengambilan keputusan, kita ada sistem, ada mekanisme yang kita buat supaya bagaimana gereja itu bisa melayani dengan baik, ya kita juga sebuah organisasi, gitu kan. Jadi gereja yang adalah persekutuan itu dengan apa yang tadi saya sebutkan, dia menjadi sebuah organisasi juga, ya. Karena organisasi itu kan pada prinsipnya adalah sebuah kumpulan orang gitu ya, yang punya tujuan tertentu, yang ingin mencapai tujuan tertentu, yang di dalamnya dia melaksanakan fungsi manajemen seperti apa, menetapkan arah dan tujuannya dia mau apa gitu kan, tujuan organisasinya gitu kan. Gereja kan punya itu juga gitu kan, visi misinya kan, kita bicara tentang hal itu, punya apa, pengorganisasian, apa, struktur sistem apa, kepemimpinan dalam gereja misalnya, atau juga soal apa, staffing pegawai, kepegawaian, Hmm. apa, sumber daya pendukung kita punya, soal perancangan kerja dan sebagainya, soal pengambilan keputusan, soal bagaimana melakukan koordinasi di antara pihak-pihak yang ada dalam lembaga atau organisasi itu, soal pembagian waktu, soal kontrol dan sebagainya, kan kita juga melakukan hal itu. Jadi kita adalah sebuah persekutuan, tetapi dengan, ya katakanlah, memakai teori ilmu sosial berkaitan dengan manajemen organisasi, ya kita juga adalah sebuah organisasi, kan? Ya. Oke, Pak. Saya jadi tertarik sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin soal gereja atau ya kita ngomong soal gereja itu kan berarti kan kalau saya tidak salah nih, Pak, itu kan ada di Kisah Para Rasul ya, gereja mula-mula itu, Pak. Sebenarnya kalau misalnya pengorganisasian gereja sendiri itu tuh mulainya sejak kapan sih, Pak? Ini Iya, iseng aja nanya sih, saya jadi penasaran gitu. nanti saya malah tanya balik Lukas gitu kan, karena kan kita sudah kuliah juga soal itu kan. Iya, tapi begini, artinya bahwa sejak awal di gereja kan sudah ada gitu kan, sudah ada orang-orang yang apa, dipakai untuk menjadi katakanlah motor dari kelompok itu gitu kan. Misalnya kita mengetahui tentang gereja perdana dengan tokoh-tokoh seperti Petrus, Yakobus, mereka, lalu kemudian nanti apa, tampil juga sosok-sosok yang lain. Tapi paling tidak para murid itu misalnya menjadi tokoh sentral. Lalu nanti kita lihat diwariskan kemudian kepada bapak-bapak gereja. Kita sudah bicara tentang hal itu misalnya dalam perkuliahan kita, misalnya dalam sejarah kekristenan kita bicara tentang hal itu. Jadi ada pewarisan-pewarisan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dari ya katakanlah gereja sebagai sebuah persekutuan yang ya harus diteruskan, harus dilanjutkan seperti itu. Nah, misalnya kita juga baca di dalam Kisah Para Rasul 15, ketika terjadi konflik, mereka kumpul, mereka bicara tentang pengelolaan konflik, lalu sudah ada pengaturan-pengaturan terkait dengan apa yang seharusnya dibahas. Di dalam Alkitab, apa, surat-surat Paulus juga misalnya kita bicara tentang bagaimana, apa, kalau memilih penatua harus seperti apa, memilih pemimpin jemaat harus seperti apa. Itu kan pola-pola yang sebenarnya juga kita lihat ada dalam organisasi atau dalam apa, manajemen sebuah organisasi gitu kan. Jadi harus ada mekanisme yang jelas, harus ada katakanlah ya katakanlah sebuah tatanan yang mengatur kehidupan gereja itu dengan baik. Saya selalu senang dengan apa yang misalnya dikemukakan tentang ya katakanlah gereja yang harus
rapi, harus terkelola dengan baik seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 21 gitu kan, yang rapi tersusun gitu kan. Itu kan sebenarnya menurut saya itu sebuah pola yang harus selalu dipegang oleh gereja gitu, tentang bagaimana dia menjadi sebuah persekutuan yang ya punya makna gitu kan. Kata rapi tersusun itu kan sebenarnya dia dari bahasa Yunani sin armologemene gitu kan, yang artinya bahwa itu ada keterhubungan, di mana keterhubungan itu berfungsi, memiliki fungsi yang efisien dan efektif. Itu artinya bahwa gereja yang rapi dan tersusun itu maksudnya adalah bahwa gereja yang di dalamnya ada sebuah ikatan, tetapi ikatan itu tidak hanya semata-mata sebagai sebuah persekutuan, tetapi persekutuan itu punya fungsi, dan fungsi itu harus efisien dan efektif. Artinya bahwa gereja harus menjalankan fungsi yang menunjukkan bahwa karya pelayanannya itu efisien dan efektif gitu. Jadi menurut saya ya Alkitab memang juga sudah bicara tentang hal itu, dan ya memang tidak sedetail seperti yang mungkin sekarang kita bayangkan. Lebih banyak kita temukan berkaitan dengan pengelolaan, ya katakan soal kepemimpinan, soal ya penata layanan di dalam gereja. Tetapi pada akhirnya kan kita melihat bahwa apa yang dilakukan gereja sekarang kan kita lebih banyak meminjam dari ilmu-ilmu sosial, dari ilmu-ilmu manajemen secara umum, lalu kita mencoba merefleksikan dia di dalam makna kekristenan itu, dalam nilai-nilai kekristenan. Menurut saya itu di situ. Jadi gereja tetap harus menyadari juga bahwa dia adalah sebuah organisasi. Cuma memang kalau kita belajar dari sejarah gereja, kita melihat bahwa pengorganisasian, ya mungkin ini bahasa saya ya, nanti teman-teman yang dengar juga bisa memberikan pendapat, bisa memberikan masukannya. Menurut saya pengorganisasian gereja di masa-masa awal di gereja-gereja perdana belum serumit yang sekarang, gitu kan? Ya, belum katakanlah ya sangat kadang-kadang terlihat hierarkinya, walaupun sebenarnya di gereja itu tidak ada hierarki. Menurut saya tidak boleh terbangun hierarki di dalam gereja, karena semua yang ada di dalam gereja itu fungsinya sebagai pelayan satu terhadap yang lain, melayani kebutuhan pelayanan kepada Tuhan dan manusia dan ciptaan yang lain gitu kan. Nah, gereja-gereja perdana menurut saya lebih simpel pengorganisasiannya, dan ya semua dibagi tugas masing-masing. Misalnya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ketika ada kritik tentang para janda atau orang-orang yang tidak mendapat pelayanan makanan atau apa yang menjadi kebutuhan mereka itu ya, pelayanan meja itulah istilahnya gitu kan. Lalu ya ketika itu dilaporkan kepada para murid, lalu sudah dipilih orang-orang, lalu dikerjakan gitu kan, dan mereka punya kedudukan yang sama, fungsi yang sama, yaitu bahwa para diakonos itu menjadi pelayan meja yang memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan diakonia, kita bahasakan begitu saja sederhananya. Sementara para murid juga punya tanggung jawab sendiri, yaitu memberitakan firman dan mendidik umat di dalam iman gitu kan. Tidak ada satu yang lebih tinggi daripada yang lain, dua-dua berada dalam kesejajaran karena dua-duanya melakukan peran yang memang dibutuhkan di dalam gereja gitu kan. Jadi dalam sistem-sistem yang kemudian dibangun, misalnya yang ketika Paulus juga misalnya bicara tentang tua-tua, bicara tentang penilik jemaat, dan itu kan tidak dalam sistem hierarki gitu kan. Bahkan dalam gereja-gereja perdana misalnya kita melihat, atau bahkan sampai dengan misalnya abad kita boleh katakan sampai dengan abad ketiga lah, abad ketiga, abad keempat, itu kan hierarki kepemimpinan dalam gereja itu kan belum terlalu kuat. Kita belum bicara tentang sistem yang ada seperti sekarang itu. Tapi misalnya para uskup, misalnya kita bicara para uskup itu mereka punya kedudukan yang sama, tidak ada istilahnya pemimpin
untuk semua uskup atau pemimpin tunggal yang menguasai gereja secara menyeluruh itu kan belum ada gitu kan. Tetapi kita melihat dalam ketegangan-ketegangan tertentu gitu kan, uskup di Roma itu lalu kemudian melihat kedudukannya lebih tinggi dari uskup yang lain, lalu kemudian merasa bahwa mereka ada dalam kuasa hal itu gitu kan. Dan ini kan yang lalu kemudian membuat ketegangan sehingga pada 1054 terjadi pemisahan organisatoris antara gereja di barat dengan gereja di timur itu ya. Jadi lalu kemudian persoalan-persoalan hierarki dalam gereja, struktur dalam gereja itu lalu menjadi sesuatu yang kadangkala bisa menjadi masalah juga untuk pelayanan gereja. Gitu. Oke, baik Pak. Nah, sekarang kalau misalnya kita kaitkan dengan masa adaptasi kebiasaan baru gitu ya Pak ya. Iya. Adaptasi kebiasaan baru. Kan gereja itu kan dituntut berarti juga mereka harus berubah. Secara nggak langsung sebenarnya kalau misalnya saya tangkap berarti kan gereja juga dituntut untuk berubah. Menurut Bapak gimana sih seharusnya gimana caranya para pengurus gereja yang seperti pendeta, majelis dan teman-teman pengurus komisi misalnya itu harus menanggapi perubahan-perubahan yang begitu cepat sih kalau misalnya saya lihat sekarang ya Pak ya, karena kan kita mungkin dari bulan Januari aja, dari bulan Maret aja kita udah berubah berkali-kali, sistem ibadah kita harus berubah dan segala macam. Menurut Bapak cara untuk para pengurus gereja itu tuh menanggapi hal-hal yang terus-terusan berubah seperti ini di masa-masa sekarang itu harusnya seperti apa sih Pak? Iya. Pak Hadi dalam topik ngasih beberapa waktu yang lalu di sesi yang kedua atau keberapa itu kan bicara tentang liquid church, gitu kan. Nah, saya pikir itu saya tidak perlu mengulangi, tapi saya mau katakan bahwa itu bisa juga menjadi salah satu referensi untuk melihat bagaimana kita mengorganisasi gereja, gitu kan. Artinya bagaimana kita mengelola organisasi gereja ini, gitu kan. Nah, tetapi kita memang melihat bahwa gereja belajar banyak tentang bagaimana seharusnya mengorganisasi gereja itu di tengah-tengah situasi seperti saat ini, khususnya di situasi pandemi saat ini. Dan Lukas bisa ngecek gitu kan, kalau kita lihat di YouTube itu ya, kita lihat di YouTube gitu kan, cek aja gereja-gereja yang seringkali kita lihat dalam ibadah offline atau ibadah onsite atau katakanlah dalam ibadah-ibadah sebelum pandemi misalnya, gitu kan, ibadah-ibadah sebelum pandemi, gitu kan, gereja-gereja itu boleh menjadi gereja-gereja yang ramai dikunjungi orang, gitu kan, gereja yang padat, bahkan kadangkala orang hadir di situ seperti menunggu antrian pintu teater 3 sudah dibuka, gitu kan, silakan masuk, gitu kan. Iya, jadi orang udah mau buka lagi Pak. Iya, tapi coba lihat, coba cek di ibadah live streamingnya, YouTube-nya, berapa penontonnya setiap hari Minggu kalau dia live streaming, gitu kan. Nah, apalagi yang lain-lain, gitu kan. Jadi kita bisa ngecek dari situ, kita bisa lihat dari situ, gitu kan. Lalu bisa mulai membandingkan kalau ibadahnya live streaming dengan ibadah. Ini kita baru bicara tentang ibadah ya, kita baru bicara tentang ibadah. Ibadah live streaming dengan ibadah onsite atau ibadah pada saat sebelum pandemi, kita lalu bisa membandingkan seberapa tertarik orang dengan ibadah yang diadakan, gitu kan. Lepas juga dari kenyataan bahwa orang punya banyak pilihan, dan karena itu bagaimana dia bisa menghadirkan pelayanan ibadah yang menarik untuk ditonton di dunia virtual seperti ini, gitu kan. Apalagi kalau ibadahnya cuma hanya sekadar memindahkan dari situasi yang sebelum pandemi ke live streaming, itu lalu juga tidak terlalu menarik, gitu kan.
Misalnya yang tadi saya katakan di awal 2 jam, ya 2 jam juga di live stream, nah, itu jadi tidak menarik. Tapi kita belajar bahwa dari situasi pandemi ini bahwa gereja ditantang untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, gitu kan? Dan karena itu gereja harus bagaimana mengorganisasi gerejanya itu dan menata atau mengelola gerejanya itu juga untuk menjadi efektif dan efisien dalam pelayanan, gitu. Kita juga misalnya belajar bahwa ternyata dari pandemi ini ternyata sebenarnya tidak semua orang itu bisa merasakan pelayanan gereja. Ya. Mengapa saya katakan begitu? Kan? Karena akhirnya sekarang dengan pandemi ini kita sadar bahwa bukan lagi orang yang mencari gereja, tetapi gereja yang harus mencari orang. Dalam arti begini, dulu ketika sebelum pandemi atau pada masa sebelum pandemi kita santai aja. Misalnya ini soal ibadah ya, bisa soal ibadah kita, pokoknya kita mau buat ibadah apa saja gitu kan, ya kita tinggal tunggu orang datang gitu kan, berdiri di depan pintu, orang datang, kita salaman, silahkan masuk dan sebagainya gitu ya. Dan kita tidak pernah berpikir gitu kan, apakah ada orang dalam arti warga gerejanya itu yang menikmati pelayanan kita atau kan enggak gitu kan. Bahkan mereka datang ke gereja kita ataukah tidak gitu kan. Nah, di tengah-tengah situasi pandemi ini gitu kan, ketika kita harus melakukan ibadah virtual, ibadah live streaming, kita baru disadari bahwa ya dalam kenyataan sebenarnya ada orang yang tidak bisa menikmati ibadah kita gitu. Tidak semua orang bisa menikmati ibadah kita dan tidak semua orang bisa datang ke ibadah kita gitu kan. Lalu kita mulai berpikir di tengah situasi pandemi ini gitu kan, bagaimana mereka yang tidak punya paket data, mereka yang tidak bisa mengakses YouTube untuk ibadah live streaming, mereka yang tidak bisa mengakses internet, mereka juga bisa beribadah gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah catatan-catatan seperti ini gitu kan juga akan tetap menjadi bagian dari catatan pelayanan gereja ketika gereja sudah nanti keluar dari masa pandemi ini gitu kan. Bahkan keluar dari atau katakanlah masuk ke dalam adaptasi kebiasaan baru yang ketika gereja mulai onsite gitu kan. Nah, apakah gereja akan berpikir tentang mereka-mereka yang tidak menikmati pelayanan gereja, tidak bisa merasakan pelayanan gereja, mereka yang tidak datang ke gereja itu, gitu, akan terus berpikir tentang hal itu ataukah tidak, gitu kan? Kita juga melihat bahwa dalam masa pandemi ini kita sadar bahwa efektivitas dan efisiensi pelayanan gereja tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja. Ya. Artinya seberapa banyak pengurus gerejanya, seberapa banyak orang yang mau kita libatkan. Gitu kan. Sebenarnya tidak tergantung, bukan berarti lalu saya katakan harus sedikit atau harus banyak, bukan. Tetapi efektivitas pelayanan gereja itu sangat ditentukan oleh kesiapan orang untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu melalui gereja, gitu kan? Ya. Misalnya ibadah, gitu kan? Saya memberikan contoh saja di gereja saya ya, kalau ibadah onsite itu kan majelis yang bertugas penatua diaken itu satu ibadah itu bisa 7 orang, gitu kan? Dibagi tugas 7 orang, belum lagi nanti yang kolekte apa dan sebagainya, lalu pendeta, gitu kan? Ibadah virtual memperlihatkan kepada kita bahwa ya kita hanya butuh 2-3 orang saja untuk ibadah, lalu yang selainnya kita bisa libatkan yang lain lagi gitu kan. Lalu misalnya untuk pelayanan-pelayanan diakonia kita lalu melihat bagaimana dia lebih efektif dalam bekerja gitu kan. Siapa yang lalu kemudian bisa dilibatkan, siapa yang kemudian bisa mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan itu. Jadi saya katakan tidak ditentukan efektivitas dan efisiensi pelayanan itu dari banyak sedikitnya pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja. Ya, kita juga melihat bahwa
dari situasi pandemi ini, dari semua yang gereja lakukan, orang lalu juga bisa menilai, gitu kan? Apakah sistem pemerintahan gereja ini atau model bergereja yang kita anut atau yang kita pegang ini membuat gereja itu hanya sibuk dengan dirinya sendiri, ya, atau gereja itu hanya memikirkan pelayanan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, ataukah juga pelayanan yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang yang ada di luar gereja. Orang bisa menilai itu, gitu kan. Sehingga pola-pola pengorganisasiannya ada pola pengorganisasian yang hanya memberikan manfaat ke dalam, tidak memberikan manfaat ke luar, gitu kan. Kita juga melihat bahwa ternyata situasi pandemi ini mengajarkan kita bahwa konteks itu menjadi begitu penting. Realitas yang dihadapi gereja itu penting, dan kalau kita mau membuat gereja itu bermakna, mau membuat pelayanan gereja itu bisa dirasakan oleh orang lain, maka ya kita harus betul-betul merespons konteks dan realitas yang ada itu dengan baik. Mungkin sebelum pandemi dulu kita, udahlah yang penting ibadah itu jalan, yang penting kita punya pelayanan diakonia, gitu kan, dari tahun ke tahun bagi sembako, dan itu tuh sebagaimana Tuhan Yesus tidak berubah, pembagian sembako juga tidak berubah, gitu kan. Jadi itu kan yang terjadi, gitu kan. Tapi kita sadar di sini nggak bisa, kita sadar konteksnya apa. Dalam saat ini ketika masyarakat kesulitan ekonomi, masyarakat berada dalam stres karena situasi pandemi ini, dan gereja lalu sadar betul apa yang bisa dilakukan gereja supaya dia tepat pelayanannya untuk masyarakat, gitu, untuk warga gereja dan untuk masyarakat yang membutuhkan itu, gitu. Nah, juga ini hal yang buat saya menarik, yang sungguh-sungguh terlihat adalah bahwa dengan pandemi ini pengorganisasian gereja itu tidak bisa lagi didasari atas like dan dislike, ya. Tetapi pengorganisasian gereja itu terutama dalam pemanfaatan sumber daya harus betul-betul memanfaatkan sumber daya gereja yang ada sesuai dengan kebutuhan pelayanan gereja. Nah, mungkin pada masa-masa sebelumnya itu anak-anak muda tidak terlalu, ya saya tidak memukul rata, saya tidak menggeneralisasi semua gereja, gitu kan. Tetapi kadang-kala kita lihat bahwa dalam persoalan-persoalan kepengurusan, terutama kalau misalnya mau pilih penatua atau diaken, kita berpikir bahwa udahlah yang tua-tua itu mereka yang harus diutamakan, mereka yang harus didahulukan, yang muda-muda itu ya kerjaan sisa-sisa aja lah, gitu kan, kerjaan sampingan-sampingan. Tapi ternyata masa pandemi ini mengajarkan kita bahwa kalau tidak ada anak muda, itu yang kemudian maju ke depan. Justru kalau tidak ada anak muda, gereja ini udah, gitu kan. Apalagi yang tua rentan kan katanya, ya yang muda juga rentan, gitu kan. Tapi bahwa lalu yang muda-muda dengan kemampuan mereka, dengan potensi mereka juga. Iya, itu yang terjadi, gitu kan. Puji Tuhan saya masih juga melayani ibadah-ibadah live streaming, ya. Ada yang langsung dari rumah dengan mengirim video dan video khotbah dan sebagainya, atau ada yang datang ke gereja live streaming, dan saya lihat ya yang bertugas itulah yang muda-muda itu, mereka yang ada di belakang kamera, mereka yang ada di belakang sound system, mereka yang ada di belakang semua hal yang mengatur pelayanan gereja. Saya misalnya sendiri, saya melihat dari gereja saya sendiri, GPIB, terutama misalnya GPIB Marga Mulia misalnya, ya yang muda-muda yang mengatur untuk acara diskusi, untuk ini dan sebagainya, ya anak-anak muda yang banyak berperan di sana, gitu kan. Nah, jadi saya juga bukan, kalau misalnya saya katakan bahwa ini tuh kayak memaksa gereja untuk melakukan regenerasi lebih awal gitu, Pak. Kalau misalnya yang biasanya dia regenerasi di umur sekian, sekarang anak muda yang harus maju ke depan gitu. Iya, bisa. Tapi juga saya selalu katakan begini, saya sepakat bahwa harus selalu memberikan ruang bagi anak muda, gitu kan.
selalu memberikan ruang untuk anak muda di dalam membangun gereja ini, gitu kan? Karena kalau mereka tidak diberikan pengalaman, ya nanti ya kita ya akan kesulitan ketika ke depan mereka tidak punya pengalaman, gitu kan? Ya, bukan bahwa mereka tidak bisa, itu mereka bisa cuma karena mereka tidak dibiasakan untuk menyalurkan potensi mereka dalam konteks tertentu, ya susah juga, gitu kan? Nah, dan saya lihat akhirnya banyak gereja lain yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, kesanalah mereka pergi untuk mendapatkan kesempatan semacam itu. Tetapi terlepas dari itu, saya pada satu sisi saya sepakat bahwa inilah saatnya untuk memberi ruang bagi anak-anak muda, untuk memperhatikan kerja anak-anak muda dalam pelayanan gereja. Tetapi di sisi yang lain, saya lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang tepat, potensi yang tepat, gitu. Ya, jadi tetap anak muda harus diperhatikan, tetapi juga bukan berarti hanya anak muda saja, gitu kan? Tapi yang lain, yang juga punya potensi untuk itu, mereka juga bisa dilibatkan di sana. Begitu. Baik Pak, Lukas, kita sambil melanjutin ngobrol kita nih Pak. Saya sudah buka kolom komentar buat teman-teman, buat rekan-rekan. Kalau misalnya rekan-rekan mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja. Dan nanti akan langsung saya dan Pak Oce juga akan diskusikan lagi gitu ya Pak ya. Iya. Masih berkaitan Pak dengan anak muda nih. Anak muda kemudian dengan gereja. Apakah kemudian reorganisasi, kalau misalnya saya bisa katakan kayak gitu kalau istilah. Kan kebetulan saya juga dulu mantan anak STM gitu ya Pak ya. Iya. Melakukan reorganisasi gereja. Bukan anak penikmat susu telur madu. Aduh, bukan Pak. Kebetulan saya satunya di manajemen sumber daya manusia Pak. Jadi makanya begitu saya dapat tema ini, saya juga wah ini topik yang sebenarnya unik karena memang saya sadari dalam teori-teori organisasi pun perubahan itu adalah hal yang pasti akan terjadi gitu ya. Dan kemudian kan tadi seperti yang Pak Oce katakan juga, perubahan itu terutama untuk anak-anak muda itu mereka cepat geraknya gitu loh Pak. Karena mungkin ini memang ladangnya mereka gitu ya. Memang kemampuan mereka juga di situ. Lalu bagaimana Pak dengan, mohon maaf nih Pak, pelayan-pelayan yang kemudian dalam tanda kutip belum mau untuk melakukan perubahan di organisasi itu? Seperti apa sih yang harus kita tanggapi gitu loh Pak? Iya, kalau mereka belum mau berubah, ya kasih aja pelayanan-pelayanan yang memang tidak terlalu butuh perubahan untuk mereka, gitu kan? Ya, jadi mereka yang tidak mau berubah, menurut saya ya memang pada suatu saat akhirnya mereka juga akan diubahkan sendiri, gitu kan? Saya misalnya kasih contoh ya, banyak dulu gereja itu yang menolak bahwa, terutama yang ya generasi-generasi tertentu lah. Saya tidak bilang generasi tua atau generasi muda karena dia bisa ada di semua generasi, gitu kan? Yang tidak setuju ibadah virtual, gitu kan? Tidak setuju ibadah virtual. Tapi tiba-tiba ketika pandemi terjadi, itu kan? Pandemi terjadi dan orang harus ibadah virtual, ya dia menikmati juga, gitu kan? Dan ya akhirnya oh ya enggak apa-apa juga ibadah virtual. Jadi orang karena belum melihat perubahan itu, orang belum melihat dampak dari perubahan itu, orang sudah khawatir karena ini kan juga kadang-kadang kita kan sudah terlalu nyaman dengan situasi-situasi kita sebelumnya. Kita sudah terlalu ya katakanlah menikmati situasi-situasi sebelumnya sehingga mau keluar itu ya kita agak keberatan juga, gitu kan. Lalu harus mempertahankan yang kayak begitu tuh harus dipertahankan, gitu kan. Harus dipertahankan pola semacam itu, gitu kan. Masih nggak mau keluar dari comfort zone-nya mereka begitu. Iya, comfort zone-nya itu ya, suasana nyamannya itu. Orang dulu, persembahan itu ya harus masuk di dalam kantong kolektor, gitu kan. Nggak bisa tidak, gitu kan. Itu adalah simbol yang penting dalam ibadah, gitu kan. Nah, ketika situasi virtual, ibadah virtual saat ini, ya orang akhirnya sadar,
ya ternyata ya enggak apa-apa juga sih pakai barcode untuk persembahan gitu kan. Dan iya yang tadinya enggak setuju ya masukin juga gitu kan. Ada yang akhirnya ya tidak masukin di dalam persembahan, kantong persembahan, tapi ya masukin amplop karena dia enggak punya barcode, dia enggak bisa katakanlah menjalankan aplikasi itu, ya dia masukin di dalam amplop lalu dititip ke gereja. Artinya bahwa intinya ya tidak harus masukin kantong, ya enggak apa-apa gitu kan. Di ya saya ngomong aja misalnya kami di GPIB itu kan dulu selalu mempersoalkan kalau tradisi kami itu ada yang sudah pokoknya harga mati kalau bawa Alkitab itu harus bagaimana, itu harus di atas kepala atau di depan muka atau bagaimana. Oh, itu jadi sebuah diskusi yang rame gitu kan. Padahal hanya cuma soal bawa Alkitab. Padahal yang penting itu kan Alkitabnya diserahkan, bukan soal mau dia. Iya. Ya ketika pandemi terjadi, ya Alkitabnya dibawa juga oleh oleh pendetanya dari awal sampai akhir karena nggak boleh pengalihan katakan pegangan karena kan ini juga persoalan terkait dengan protokol kesehatan. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Nggak pendetanya ya bawa seperti biasa, nggak bawa di atas atau ya biasa juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kadang-kadang kita terlalu kaku untuk sesuatu yang sebenarnya dia tidak terlalu hakiki di dalam karya pelayanan kita, tetapi karena kita merasa itu sudah sebuah kebiasaan yang bahkan mungkin turun-temurun, lalu kita tidak mau berada dalam perubahan-perubahan semacam itu. Termasuk juga mekanisme-mekanisme bergereja, gitu kan. Kita melihat bahwa situasi pandemi ini juga misalnya membuat kita harus dengan cepat mengambil keputusan-keputusan untuk bagaimana harus segera buat ini, buat itu, dan sebagainya, gitu kan. Kita sadar bahwa lalu cara-cara pengambilan keputusan itu ya juga lalu harus diubah caranya, gitu kan. Kita ndak harus kumpul dulu, lalu harus tapi lalu bagaimana? Lalu kita ditolong dengan teknologi-teknologi semacam ini yang membuat kita bisa bekerja dengan lebih cepat, dengan efektif dan efisien. Jadi menurut saya ya sudah gitu kan, pekerjaan yang memang butuh untuk membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mengarah pada perubahan itu ya tidak usah diberikan kepada orang-orang yang memang tidak mau berubah gitu kan. Biarlah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak butuh itu gitu kan. Karena kalau enggak nanti gereja akan terus seperti ini gitu. Tapi saya berharap bahwa warga gereja semakin sadar dengan situasi pandemi ini bahwa ya memang bagaimanapun kita harus berubah juga gitu kan. Kita harus selalu berada dalam proses perubahan dan siap untuk menghadapi perubahan itu, termasuk mengubah pola-pola organisasi kita itu yang kadang-kadang buat kita itu sudah harga mati. Ternyata ketika pandemi ini kita belajar bahwa tidak begitu juga tidak apa-apa, kita bisa tetap melayani dengan baik, kita bisa tetap bergereja dengan baik begitu. Bapak, jadi ya udah. Saya dapat satu titipan pertanyaan, Pak. Iya. Menurut beliau, gereja itu kan bisa labil, Pak, karena situasi internal dan eksternal. Lalu bagaimana seharusnya komunitas yang bisa labil hendak menstabilkan situasi dunia yang labil, Pak? Iya, yang paling pokok itu adalah gereja ini arahnya mau kemana, gitu kan? Okay. Makanya tadi saya katakan sebagai sebuah organisasi, gereja juga harus punya arah dan tujuan yang jelas, gitu kan? Gereja harus punya arah dan tujuan yang jelas. Kita bicara tentang visi dan misi, kita bicara tentang visi dan misi, gitu kan? Nah, kalau kita tidak punya visi dan misi, kita tidak punya arah dan tujuan yang jelas dalam pelayanan gereja itu, ya kita akan selalu terombang-ambing oleh perubahan-perubahan situasi ini, gitu kan. Tetapi kalau kita punya arah dan tujuan yang jelas, kita punya visi dan misi yang jelas, perubahan-perubahan situasi ini hanya akan menantang kita untuk mengubah pendekatan-pendekatan kita untuk mencapai arah dan tujuan itu, visi dan misi itu, gitu kan. Jadi misalnya kita
apa visi misinya adalah menghadirkan pelayanan gereja untuk apa warga gereja dan masyarakat secara umum, gitu kan? Pelayanan yang adil dan damai, misalnya begitu visi misinya gitu. Ya misalnya ketika situasi berubah dalam situasi-situasi seperti misalnya pandemi ini, gitu kan? Lalu kita hanya akan mengubah strategi kita saja, pola pendekatan kita, cara kita untuk mewujudkan visi dan misi itu, tetapi arah dan tujuannya itu tetap, gitu kan? Jadi apa perubahan-perubahan dari dalam, ketidakstabilan di dalam, ketidakstabilan juga di luar atau pengaruh dari dalam, pengaruh dari luar ini hanya menantang kita untuk bagaimana kita menggunakan cara-cara yang efektif dan efisien menjawab perubahan-perubahan itu, tapi tidak mengubah visi dan misi, tidak mengubah arah dan tujuan itu, gitu. Jadi yang Gitu, dirubah Lukas. itu adalah cara-caranya, bukan Pendekatannya. visi Iya, dan misinya. iya, Gitu ya. iya, iya. Jadi misalnya saya mau apa? Saya mau visi saya adalah selalu menolong Lukas, gitu kan? Selalu menolong Lukas, itu misalnya begitu. Dan ketika terjadi perubahan-perubahan situasi semacam ini, maka tantangan bagi saya adalah misalnya bagaimana saya bisa tetap mengasihi Lukas. Misalnya ketika terjadi krisis ekonomi, lalu apakah saya harus berhenti mengasihi Lukas? Mungkin saya akan tetap mengasihi Lukas tapi dengan cara yang lain, gitu kan? Iya. Iya. Ya, mungkin saya tidak, ini contoh, saya tidak memberikan materi kepada Lukas, tapi selalu memberikan penguatan, selalu memberikan apa dorongan, memberikan apa masukan-masukan, bagaimana Lukas sendiri juga bisa menolong diri Lukas di tengah-tengah situasi. Itu kan bentuk kasih. Itu kan berarti bahwa saya tetap setia pada misi dan visi saya adalah saya ingin melakukan kebaikan untuk Lukas, begitu. Cuma cara, pendekatan, modelnya itu yang diubah aja, gitu. Ini menarik, Pak. Kalau misalnya begitu, berarti kan visi dan misi menurut Bapak ya tidak perlu terus-terusan diubah begitu ya. Yang perlu diubah adalah bagaimana cara untuk kita mendekati visi dan misi tersebut begitu ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal organisasi, Pak, selain visi dan misi, pengertian saya dan seingat saya itu kita juga punya namanya tujuan, Pak. Jadi visi itu kan yang tujuan secara besarnya, kemudian kita punya misi, dan kemudian kita punya tujuan untuk setiap misi tersebut. Apakah setiap tujuan itu juga harus dirubah, Pak? Misalnya tujuan komisi anak itu apa, tujuan komisi ini itu apa, itu apakah juga harus dirubah, atau kita justru karena adanya desakan dari luar, kemudian ada beberapa komisi misalnya, kalau misalnya kita bicara dalam konteks gereja yang sekarang, itu tuh memang harus, yaudah nih gabung aja komisinya misalnya kayak gitu. Itu bagaimana pendapat Bapak tentang hal-hal yang seperti itu, Pak? Iya, sebagai gereja kita mungkin punya visi yang alfa dan omega, itu istilahnya begitu. Yang tidak akan pernah berubah. Mungkin kita akan menetapkan visi seperti itu. Tapi menurut saya, kalau gereja itu juga sebagai sebuah organisasi, maka visi dan misi itu juga harus ada rentang waktunya, gitu kan? Harus ada rentang waktunya. Kan saya tidak bisa bilang ya ini akan tercapai ketika Tuhan Yesus datang, kan tidak mungkin, gitu kan? Tetapi sama seperti sebuah organisasi, visi dan misinya itu kan harus jelas dan terukur, ya. Terukur itu termasuk ini mau dicapai berapa lama nih? Visi ini akan dipenuhi berapa lama, gitu kan? Visi itu kan dipenuhi dengan misi, gitu kan? Iya. Iya, betul. Dan menurut saya disitulah juga masuk tujuannya, gitu kan? Disitulah masuk tujuannya. Nah, itu berarti sebagai sebuah organisasi, gereja harus jelas visi saya ini untuk kurun waktu berapa lama. Dan karena itu misi saya ini juga harus ada kurun waktunya sesuai dengan kurun waktu visi. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, ya yang saya pelajari itu misalnya, ya visi itu ya kurang lebih 20-25 tahun lah, lalu kemudian ubah lagi, gitu kan. Itu berarti misi itu juga harus menjawab, atau visi untuk 50 tahun, misinya dibagi, yang 25 tahun pertama, 25 tahun kedua, gitu kan. Tapi
tapi tidak bisa bilang bahwa ini untuk Alfa dan Omega sampai Tuhan Yesus datang. Tidak bisa menurut saya, gitu kan. Itu berarti pendekatan kita bukan pendekatan gereja sebagai sebuah organisasi. Tapi kalau gereja dan organisasi harus ada visi dan misi yang jelas dan dia terukur, gitu. Mau sampai kapan dia, gitu kan. Nah, kalau sudah terukur, sudah terpenuhi dan sudah terpenuhi, ya harus lagi dibuat yang baru juga, gitu kan. Berikutnya mau apa, gitu kan. Ya, modelnya pendekatannya seperti kira-kira seperti kalau zamannya Babe Harto, gitu kan. Itu kan dengan apa GBHN-nya itu, gitu kan. Jadi 5 tahun perencanaan mau capai apa, lalu kemudian berikutnya lagi mau capai apa, itu, gitu kan. Iya. Mungkin apa visi yang Alfa dan Omega yang tidak berubah itu ya mengasihi Tuhan dan sesama, atau seperti yang beberapa yang saya lihat itu tidak bermaksud apa menilai negatif, tapi misalnya menghantar jemaat masuk surga. Nah, itu visi yang memang harus sampai Tuhan Yesus datang, gitu kan. Itu memang apa dia baru akan tercapai kalau Tuhan Yesus datang, gitu kan. Tapi kan kita juga tidak tahu semua apa siapa yang masuk, siapa yang tidak, kan. Kita juga kita hanya percaya aja bahwa ya seperti itu, tapi kan bukan begitu, gitu kan. Sebagai organisasi kita tidak bisa merumuskan visi yang hanya seperti itu, gitu. Yang kita katakan dia Alfa dan Omega sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak bisa. Tapi kita mau berkarya sebagai organisasi, kita mau berkarya bagi gereja dan bagi masyarakat, ya harus punya target, punya ukuran yang jelas, gitu. Oke, Pak. Mungkin kita akan tutup dulu untuk sesi yang ini, Pak. Kita akan lanjutkan di sesi kedua. Ternyata obrolan kita cukup seru, sehingga banyak hal yang kemudian bisa kita diskusikan. Setelah ini saya tutup, dan kemudian teman-teman juga bisa masuk kembali. Kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua, teman-teman. Yang jelas obrolan kita akan jauh lebih seru, jauh lebih panas daripada yang sekarang, ya, gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Baik. Pak Oce, kita lanjut ke sesi yang kedua ya, Pak Oce ya. Terima kasih, Pak Oce. Terima kasih, Lukas. Baik, teman-teman, kita lanjut ke sesi yang kedua. Karena tadi ternyata obrolan kita tentang gereja, menata ulang gereja ini bukan cuma panas, tetapi seru juga. Karena sangat-sangat kontekstual dengan kondisi gereja yang sekarang harus berhadapan dengan situasi yang mungkin belum memungkinkan untuk kita boleh gereja onsite. Oke, teman-teman, kita akan menunggu Pak Oce sebentar. Nanti kita akan, kalau Pak Oce sudah hadir, kita akan ajak lagi diskusi, begitu ya. Karena masih cukup banyak pertanyaan-pertanyaan ternyata yang masuk ke saya, dan bisa menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman juga bisa ajak teman-temannya buat gabung sama kita juga, karena kan isu tentang gereja di masa-masa pandemi ini tuh cukup baik juga untuk kita bahas, di mana gereja juga yang harus terus berubah, seperti tadi katanya Pak Oce, bahkan harus terus bergerak, gitu ya. Kalau misalnya gereja hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, ya mau bagaimana, kayak gitu ya kan. Seperti tadi dikatakan Pak Oce, memang visinya harus tetap, tetapi bagaimana kita menjalankan tiap tujuannya itu, tiap misinya itu dengan pola-pola yang berbeda daripada kebiasaan normal dulu, seperti itu ya. Dengan kebiasaan yang mungkin sekarang kebiasaan yang khusus. Oke, kita akan mengundang Pak Oce lagi untuk kita masuk ke sebentar. Baik, selamat malam Pak Oce. Selamat malam, Lukas. Iya. Iya, kita lanjutkan lagi Pak Oce. Pak, tadi tampaknya saat kita break itu ada yang nanya, Pak. Begitu ya, Pak? Iya. Ada yang nanya di kolom komentar juga. Kalau misalnya itu berkaitan dengan visi dan misi. Iya. Kan kalau misalnya tadi visi dan misi itu kan tentu ada rentang waktunya. Nah, di masa new normal ini,
Kalau saya mungkin menyebutnya new normal, tapi saya akan mencoba untuk membiasakan diri menyebutnya dengan adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Iya. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, bagaimana sih Pak seharusnya gereja itu tuh melakukan interaksinya ke jemaat, Pak? Gimana tadi agak putus, lu? Oh iya Pak. Jadi kan di masa interaksi lagi, masa adaptasi Adaptasi kebiasaan baru ini, kebiasaan baru, iya. ya masa adaptasi kebiasaan baru Hmm. ini, kan otomatis kan kalau saya menangkapnya mungkin pasti akan ada perubahan-perubahan juga di interaksi eh, antar jemaat misalnya, atau bahkan interaksi antar pengurus-pengurus gereja misalnya yang ada Iya. dalam satu gereja. Nah, bagaimana sih seharusnya para pengurus gereja, jemaat itu tuh menghadapi perubahan-perubahan yang seperti ini, Pak, Iya. menurut Pak Oce? Iya. Nah, makanya yang seringkali saya katakan begini. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ada di sebuah kebiasaan baru. Kita harus menerima realitas kebiasaan baru itu sebagai bagian dari kehidupan kita, gitu kan? Lalu kita mulai beradaptasi dengan kebiasaan itu, gitu kan? Kita misalnya sadar begini bahwa kita sudah pingin ibadah onsite, tetapi ternyata sebenarnya situasi belum sangat memungkinkan untuk kita ibadah onsite, gitu kan? Saya dalam katakanlah diskusi-diskusi penyampaian materi berkaitan dengan hal ini, saya selalu katakan buat gereja-gereja begini: kalau protokol kesehatan ini belum menjadi sebuah kebiasaan kita, lebih baik jangan dulu gereja onsite, gitu kan? Tetapi mari gereja melatih, mendidik warga gerejanya, keluarga-keluarga jemaatnya misalnya, gitu kan, untuk menjadikan kebiasaan baru ini sebuah budaya baru dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan bergereja, gitu. Jadi misalnya orang mulai berlatih untuk dengan setia pakai masker, gitu kan. Kalau ngomong ya harus jaga jarak, pakai masker. Orang harus sadar bahwa saya harus cuci tangan, gitu kan. Kalau habis bersentuhan, atau saya harus menjaga kebersihan diri, gitu kan. Orang tidak perlu lagi bertanya, harus enggak ya, gitu kan. Tapi itu sudah menjadi sebuah kesadaran, gitu kan. Sehingga ketika orang datang di gereja, nggak harus lagi diingatkan, Mbak, Mas, Pak, Bu, cuci tangan dulu baru ke sini. Itu kan artinya kita belum menjadikan itu sebuah kebiasaan. Pak, Bu, pakai masker dulu. Nggak apa-apa, saya sehat. Loh, bukan soal itu, bukan soal sehat atau tidak sehat, tapi ini sebuah kebiasaan yang harus dijadikan sebagai budaya kita, gitu. Nah, saya katakan kalau ini sudah jadi kebiasaan, kita bisa beribadah dengan baik dan kita mulai bisa mengadaptasi diri dengan baik dalam bergereja itu. Teman saya bercerita gini, ketika karena daerahnya sudah hijau, mereka mencoba untuk buka ibadah gitu, ada orang udah datang pakai masker, ditegur, enggak apa-apa, dia lalu duduk jaga jarak jauh-jauh itu. Akhirnya lama-lama pendeta bilang, ini sudah 2 kali kamu diingatkan, kalau 3 kali kamu datang enggak pakai enggak pakai masker, kamu enggak boleh masuk lah, pokoknya gitu. Enggak ada lagi toleransi gitu. Nah, menurut saya kan ini harus dimengerti, ini harus dilihat sebagai kebiasaan baru dan kita belajar untuk menerima hal itu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh saya lupa, ada seorang pembicara yang pernah mengatakan bahwa lama-lama kita juga terbiasa dengan banyak hal baru. Misalnya kalau kita mau naik pesawat gitu kan, kita ke bandara gitu kan, kita sudah terbiasa dengan harus masukkan tas ke dalam tempat screening, buka punya ikat pinggang, punya belt itu harus dilepasin, taruh di dalam tempat yang sudah disediakan. Kalau bawa laptop ya dikeluarin, taruh. Kita sudah terbiasa dengan sendirinya, gitu. Sudah tahu bahwa kalau saya menghadap petugas, saya harus langsung keluarin tiket saya dan KTP langsung. Jadi
dulu itu enggak begitu gitu. Lama-lama kita terbiasa. Jadi ini harus menjadi sebuah kebiasaan baru juga gitu kan. Lama-lama yang kebiasaan baru ini akan jadi kebiasaan juga Pak Iya, akhirnya. lama-lama dia akan menjadi jadi dia tidak lagi sebuah kebiasaan baru, tapi jadi sebuah kebiasaan, jadi pola dalam hidup kita gitu. Jadi Iya. menurut saya kita perlu belajar untuk menerima hal itu. Nah, karena itu menurut saya gitu, kalau kita bicara tentang menata ulang organisasi gereja juga, maka kalau ditanya apa yang mau ditata, saya katakan ya organisasinya itu gitu kan. Apakah pengorganisasian gereja itu mendukung arah dan tujuan yang ingin dicapai selama ini ataukah tidak gitu kan. Pola-pola pendekatan, cara-cara yang dipakai itu juga mendukung pencapaian tujuan ataukah tidak gitu kan. Atau kalau misalnya kalau kita mau buat perencanaan gitu kan, apakah kita melakukan evaluasi terhadap apa yang selama ini terjadi ataukah tidak, terutama mengevaluasi pelayanan kita di masa pandemi ini gitu kan. Lalu kita melakukan analisis atau tidak gitu kan. Nah, gereja itu paling jarang melakukan analisis kalau membuat perencanaan program pelayanan gitu kan. Kadangkala yang terjadi adalah cuma copy paste. Oh, kemarin program ini bagus nih, ayo kita ulang aja gitu ya. Lanjutin gitu. Evaluasi juga pun hanya sekadarnya gitu kan. Ya, jadi itu sembako banyak orang minat bahkan berharap ditambahkan. Ya udah buat lagi tambah gitu kan. Jadi kita harus menata ulang hal-hal semacam ini. Juga misalnya soal pengambilan keputusan, gitu kan? Apakah sistem pengorganisasian kita itu memudahkan pengambilan keputusan di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini, ataukah malah menyulitkan gitu? Sehingga kadang-kadang akhirnya terasa kok pelayanan gereja jadi lambat ya. Merespon situasi yang ada kok lambat ya. Padahal bukan gerejanya lambat, tetapi karena pengambilan keputusannya lambat gitu. Pengorganisasian gerejanya tidak membuat pengambilan keputusan itu bisa cepat. Belum lagi kita bertanya bahwa apakah dalam pengambilan keputusan itu ada subjek atau tokoh-tokoh tertentu yang mendominasi pengambilan keputusan atau enggak gitu. Ada yang katakan udahlah, mayoritas mengatakan kita setuju itu dilakukan. Tetapi karena yang satu sangat dominan bilang tidak, akhirnya tidak jadi gitu. Misalnya gitu. Jadi pola-pola pengorganisasian ini juga harus dilihat juga soal apakah pengambilan keputusan itu juga syarat dengan konflik of interest ataukah tidak gitu kan. Artinya bahwa konflik of interest dari pihak-pihak tertentu gitu kan. Bahkan kadangkala tanpa disadari pendekatannya demokratis, tetapi pendekatan yang demokratis untuk mendukung interest dari pihak-pihak tertentu gitu. Jadi kelihatannya terbuka, minta pendapat semua, tapi kalau bisa ya yang begini gitu. Gitu kan. Ya kalau bisa ya oke lah, silakan memilih bebas aja dan sebagainya. Tapi di belakang itu berharap bahwa harusnya yang seperti ini saja lah gitu. Jadi kesannya demokratis, tetapi sebenarnya memanfaatkan demokrasi itu untuk ya katakanlah mendukung interest tertentu misalnya. Jadi kayak demokrasi gitu. Semu gitu jadinya. Iya, kesannya demokrasi ternyata kesannya demokrasi. Silakan kasih pendapat dan sebagainya. Ternyata ya hasilnya ya tapi lalu dibilang lah itu kan demokrasi kan semua milihnya begitu, semua maunya begitu gitu. Padahal maunya dia memang begitu gitu. Dia berharap supaya harusnya begitu gitu. Jadi demokrasi dipakai untuk ya katakanlah mendukung interest tertentu. Ini yang menurut saya juga perlu reorganisasi gitu kan. Kalau kita mau menata ulang, kita harus menata ulang hal-hal yang seperti ini gitu kan. Soal staff, soal sumber daya. Kita juga perlu berpikir kalau kita mau reorganisasi gereja, kita harus bertanya apakah di dalam pengorganisasian gereja, staf pendukung itu sudah benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada ataukah belum gitu. Atau seperti yang sudah saya singgung di awal, jangan-jangan pola-pola pengorganisasian kita like dan dislike ya. Kalau milih orang ini nanti dia terlalu banyak kritik gitu kan.
nanti dia sedikit-sedikit kritik dan sebagainya. Udah nggak usah orang itu gitu kan. Ya, padahal dia punya potensi, tapi karena dislike-nya, karena yang dilihat dia suka kritiknya, akhirnya kita ndak melibatkan dia. Anak-anak muda itu, mereka itu masih senangnya hura-hura, mereka masih senangnya ini, nanti kalau dilibatkan, akhirnya ndak dilibatkan. Jadi menurut saya kita harus melihat hal-hal semacam itu, gitu kan. Termasuk juga kadang-kadang kita bicara tentang koordinasi, gitu kan, koordinasi pelayanan. Tetapi sebenarnya di dalam koordinasi itu tidak terjadi koordinasi sebenarnya, tapi koordinasi lebih bersifat instruksi. Kamu lakukan ini ya, kamu lakukan ini ya, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Jadi gitu. Padahal namanya kalau kita melakukan koordinasi, di sana kita saling bertanya satu sama lain, ada evaluasi, lalu analisis terhadap apa yang sudah dilakukan, melihat potensi yang ada, kamu bisa di mana, kurangnya mana, kita koordinasi itu secara bersama-sama. Itu. Tapi yang terjadi seringkali bukan koordinasi, tapi instruksi, memberi instruksi. Gitu. Jadi menurut saya kalau kita mau menata ulang organisasi gereja, hal-hal semacam ini perlu diperhatikan dengan baik. Kepemimpinan itu sangat menentukan bagaimana jalannya organisasi ini, gitu kan. Nah, karena itu kepemimpinan harus dijalankan dengan baik. Kalau dalam gereja, saya katakan begini, kalau di dalam gereja saya katakan pemimpin itu pelayan, bukan dirigen. Ya. Kalau paduan suara itu kan dirigen sangat menentukan, gitu kan? Ya. Kalau dirigen kasih tanda lambat, ya dia harus lambat, gitu kan? Harus kasih cepat, dia cepat, gitu kan? Kalau bilang berhenti, ya sudah berhenti, gitu kan? Ya, gitu kan? Nah, menurut saya pemimpin di dalam gereja itu enggak begitu, gitu kan? Karena itu dia enggak bisa merasa bahwa karena saya diberikan kuasa, saya bisa seenaknya, tetapi dia diberikan kuasa untuk melayani, gitu kan. Jadi fungsi pemimpin di dalam organisasi gereja itu adalah membuat gereja itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dan karena itu dia harus melayani kebutuhan-kebutuhan organisasi gereja itu dengan baik, gitu kan. Walaupun itu tidak sesuai dengan pikirannya, atau ya katakanlah sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetapi itu menjadi sebuah tujuan yang baik dari pelayanan gereja, dia harus menjadi pelayan untuk mewujudkan itu, gitu kan. Jangan saya tidak setuju itu, lalu yang tadi saya pakai itu, yang saya bilang itu, pendekatannya demokratis, tetapi untuk interest tertentu, gitu kan. Ya, supaya apa yang saya inginkan tercapai, kesannya demokratis, tapi ternyata tidak. Jadi, ya betul dia harus punya fungsi pemimpin yang tegas, yang mengatur dan sebagainya, yang tegas itu kan juga harus jalan, gitu kan. Tapi yang saya maksudkan bukan dirigen itu lalu mengatakan mau cepat harus tergantung saya, mau lambat kamu harus ikut saya, gitu kan. Mau berhenti kamu harus ikut saya, mau jalan harus ikut saya, gitu kan. Kalau saya bilang jalan-jalan, kalau saya bilang berhenti, tidak begitu juga maksud saya, gitu. Tapi bahwa ketegasan dalam kepemimpinan dan juga pola pikir yang menunjukkan bahwa dia punya kualitas kepemimpinan itu dibutuhkan. Tetapi dia harus mengedepankan fungsi organisasi itu daripada apa yang menjadi keinginan dirinya. Gitu. Nah, karena itu saya katakan bahwa organisasi itu dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan gereja, tetapi gereja tidak untuk organisasi itu, gitu kan. Jadi jangan kita arahkan gereja itu untuk kepentingan-kepentingan yang bukan menjadi katakanlah domainnya gereja, pelayanannya gereja, gitu kan. Yang kita pakai hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Akhirnya kita lihat seringkali konflik terjadi dalam gereja itu, gitu kan. Ya, karena kadangkala akhirnya yang tadi saya katakan konflik of interest, orang lalu melihat kekuasaan itu menjadi sesuatu yang penting dalam gereja. Kekuasaan itu bahkan bukan kekuasaan atas nama pribadi, tapi juga bisa kekuasaan atas nama kelompok, gitu kan. Kami kelompok yang dominan, kami kelompok yang mayoritas, bisa seperti itu. Nah, menurut saya pengorganisasian gereja harus keluar dari hal-hal semacam itu. Organisasi dibutuhkan demi keteraturan gereja, keteraturan demi efektivitas, demi efisiensi pelayanan gereja, dan karena itu segala sesuatu dalam pengorganisasian gereja harus diarahkan pada efektivitas
dan efisiensi pelayanan gereja sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misinya, atau apa yang menjadi arah dan tujuan pelayanan gereja itu. Jadi itu yang harus diingat. Jadi struktur organisasi adalah faktor pendukung, bukan faktor utama dalam pelayanan gereja. Ya, karena itu kalau dia dirasa tidak cocok, ya dia bisa diubah saja, gitu kan. Karena itu saya juga seringkali katakan gini, itu kan eh, eh, gini, saya mau katakan bahwa apa yang kita bicarakan tentang model-model bergereja itu harus dilihat dalam kerangka membuat gereja lebih bermakna di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Jadi bukan hal prinsip apakah yang diadopsi gereja itu model presbiterial sinodal atau presbiterial atau sinodal atau episkopal dan sebagainya, tetapi yang paling penting itu apakah model yang dipakai itu membuat pelayanan gereja itu menjadi nyata, menjadi bisa dirasakan oleh gereja, oleh warga gereja, oleh masyarakat atau tidak, gitu. Jadi mau pakai presbiterial, mau pakai sinodal, itu bukan persoalan, tapi apakah dengan sistem itu kita bisa membuat gereja sungguh-sungguh hadir dan bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Karena itu saya katakan juga sekali, ya, kalau Lukas sudah belajar tentang eklesiologi, maka eklesiologi gereja itu harus menjadi arah untuk kita mengelola gereja kita. Eklesiologi kita macam apa ya, gereja kita harus dikelola untuk itu, ke arah itu, gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi lalu jangan akhirnya kita melihat seakan-akan gereja itu harus dibuat untuk mempertahankan yang namanya presbiterial sinodal atau presbiterial atau episkopal atau apapun itu, gitu kan. Itu dia untuk mendukung pelayanan gereja, bukan gereja harus mendukung episkopal dan sebagainya itu, gitu kan. Tujuan organisasi gereja adalah untuk pelayanan itu. Iya. Yang lain itu hanya untuk support si pelayanan tersebut, gitu ya, Pak ya. Iya, dan saya pahami bahwa sistem-sistem model-model seperti itu dari dulu memang dia dibuat dalam rangka untuk mendukung pelayanan gereja. Jadi jangan kita berantem karena model bergereja itu, gitu kan. Lalu kita merasa bahwa seakan-akan model itu sudah yang paling hebat di antara semuanya, gitu. Setiap gereja atau bahkan setiap sinode punya pilihan terhadap katakanlah sistem pemerintahan seperti itu, tetapi yang harus disadari adalah bahwa sistem pemerintahan atau sistem pengelolaan gereja itu tujuannya adalah untuk membuat kehadiran gereja dirasakan oleh warga gereja dan juga oleh masyarakat. Jadi jangan sistem pemerintahan itu yang jadi tujuan utama dan bukan kehadiran gereja di tengah masyarakat, di tengah negara dan bangsa ini, dan juga bagi warga gereja, lalu jadi yang nomor 2. Jangan dibalik begitu. Oke, Pak. Menarik, Pak. Saya menangkap beberapa beberapa saran juga dari Pak Oce. Mungkin untuk mengakhiri sesi kita malam hari ini, Pak, mungkin Bapak bisa mungkin sedikit mengulang kali ya. Saran-saran apa saja sih Pak sebenarnya yang Bapak coba berikan ke gereja-gereja di masa-masa mereka harus mulai melakukan adaptasi kebiasaan baru misalnya. Kan ini kan mereka harus otomatis kan siap-siap untuk berubah lagi nih, siap-siap untuk beradaptasi lagi. Saran-saran apa aja sih yang bisa mungkin Bapak berikan ke mungkin yang nonton pada malam hari ini atau nonton di tempat lain gitu ya. Mereka juga bisa tahu, oh berarti besok waktu saya jadi pengurus gereja misalnya, what should I do, apa yang harus saya lakukan ke depannya, kayak gitu. Iya. Yang pertama adalah menyadari bahwa realitas yang saya hadapi itu ada realitas kehidupan saya, gitu kan. Dan karena itu saya harus menyesuaikan diri dengan itu, gitu kan. Kalau misalnya saya katakan begini, saya sadar bahwa saya ada di tengah-tengah pandemi, gitu kan. Itu berarti bahwa saya sadar bahwa situasi pandemi ini dengan segala dampak yang terjadi itu ada realitas kehidupan sekeliling saya, atau kita bicara tentang konteks saya. Nah, karena itu saya harus bersikap menghadapi konteks ini sesuai dengan realitas itu, gitu kan. Jadi kalau kita ditantang untuk katakanlah
eh, mengadaptasi diri dengan kebiasaan baru itu ya belajar untuk mengadaptasi itu gitu kan. Jadi misalnya seperti yang Lukas juga sampaikan bahwa banyak gereja misalnya lalu sudah mulai punya kecenderungan untuk mempersiapkan diri untuk ibadah onsite itu ya, untuk ibadah onsite. Saya katakan oke-oke saja. Kalau tanya pilihan saya katakan sebenarnya situasi ini belum untuk gereja, gitu kan? Ketika pemerintah mengeluarkan katakanlah pemikiran tentang dulu di awalnya new normal atau kenormalan baru, lalu kemudian diganti dengan adaptasi kebiasaan baru, gitu kan? Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menghidupkan ekonomi masyarakat kita, gitu kan? Karena kalau kita tidak segera berani keluar dari situasi ini, nanti lama-lama kita krisis semua nih, gitu kan? Karena kan bisnis dan sebagainya kan tidak jalan, gitu kan? Nah, mungkin yang kita khawatirkan adalah bahwa kalau gereja juga tidak segera onsite, jangan-jangan yang dikhawatirkan adalah ya katakanlah persembahan menjadi berkurang, persembahan menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kadang-kadang kan target kita kan lebih bergantung pada persembahan. Nah, tetapi menurut saya itu yang tadi saya katakan perlu penyesuaian diri lah. Itu artinya bahwa kita perlu mengelola kembali pelayanan kita, perlu mengelola kembali cara-cara kita menghadirkan gereja di tengah-tengah masyarakat. Kalau orang merasakan hal itu, lalu kita membantu orang untuk bagaimana berada dalam situasi yang saat ini dengan lebih baik, misalnya bagaimana gereja lebih menolong orang untuk keluar dari kesulitan ekonomi yang ada daripada berpikir tentang ibadah onsite itu, gitu kan. Jadi mencoba terus mendorong warga gereja, warga masyarakat, menguatkan mereka untuk menghidupkan kembali ekonomi gereja, gitu kan. Ekonomi keluarga mereka, menurut saya itu jauh lebih baik, gitu kan. Sementara biarlah ibadah live streaming itu tetap jalan untuk memberikan penguatan juga untuk mereka. Nah, karena itu dalam situasi ini menurut saya kalau gereja tetap ingin ada dalam apa yang menjadi keputusan mereka untuk tetap melakukan ibadah onsite, menurut saya ya tetap jaga protokol kesehatan itu dengan baik, mengadaptasi diri itu dengan baik, tetapi juga punya kesiapan dan kesediaan bahwa kalau ternyata itu tidak menolong, ya kita kembali lagi ibadah live streaming saja, itu jauh lebih baik. Nah, dengan begitu kita akan selalu katakan siap untuk mengadaptasi diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, tadi saya sempat lihat dan mungkin juga saya sedikit menjawab supaya ini juga sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan. Dengan begitu kita menjadi gereja yang sehat, kita kalau ditanya tadi lalu apa kriterianya, saya katakan bagaimana adalah organisasi gereja yang sehat itu, Pak. Iya, ini adalah pertanyaan dari PDT_Michael. Iya, adalah ketika kita mengorganisasi gereja itu bukan pada yang tadi saya katakan konflik of interest kita, gitu kan? Tidak pada interest pribadi atau bahkan interest pemimpin, ya. Tetapi organisasi yang sehat itu menurut saya adalah organisasi gereja yang sehat adalah ketika dia dikelola sedemikian rupa untuk mencapai tujuan menghadirkan kasih Allah kepada manusia, dan kita terbebas dari interest tertentu, gitu kan. Karena kalau pengorganisasian itu sudah mulai diselimuti dengan interest tertentu dari pemimpin atau dari pihak-pihak tertentu, dari kelompok-kelompok tertentu, dia mulai tidak sehat, gitu kan. Karena orang lalu akan memakai cara-cara, bahkan bisa cara apapun untuk ya katakanlah memenuhi interestnya itu. Bahkan yang tadi saya katakan itu, misalnya gayanya demokratis, gitu kan, tapi sebenarnya itu untuk menslamur atau katakanlah menutupi sebenarnya dia pingin supaya supaya interestnya itu tercapai, gitu. Jadi pokoknya mengorganisasi atau pengorganisasian gereja yang sehat adalah ketika dia bebas dari konflik of interest dari kelompok-kelompok tertentu atau pribadi-pribadi tertentu, bahkan dari pemimpin
gereja itu sendiri, tetapi murni untuk menghadirkan gereja bagi masyarakat, bagi warga gereja, sehingga kasih Allah itu bisa dirasakan. Bahkan juga bagi seluruh alam ciptaan, gitu kan. Saya katakan jangan hanya manusia, gitu kan, tapi juga seluruh ciptaan, gitu. Jadi siap untuk berubah, itu siap untuk berubah. Kalau kita sadar bahwa ternyata ini tidak menolong, misalnya yang tadi sudah saya katakan, ternyata pola-pola pengambilan keputusan kita tidak menolong gereja untuk bisa sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah masyarakat, kita ubah, gitu kan. Dan pemimpin gereja juga harus siap untuk melakukan perubahan semacam itu. Iya. Jadi jangan lagi harus begini, harus begitu. Ya ubahlah terus setiap saat untuk pencapaian-pencapaian yang menjadi arah dan tujuan dari kehadiran gereja di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah masyarakat, terutama konteks bangsa dan negara kita. Begitu, Lukas. Baik, Bapak. Sepertinya waktu kita sudah selesai. Tidak terasa, kita 1,5 jam diskusi panjang, begitu panjang, tapi tetap berisi. Berterima kasih kepada Pak Oce bahwa Pak Oce mau menemani kita pada malam hari ini. Sama-sama untuk kepercayaannya. Terima kasih udah nongkrongin akun Teologi Dewe dan udah nongkrongin asik kita bareng pada malam hari ini. Saya Lukas, terima kasih juga kepada Pak Oce. Terima kasih Pak untuk malam ini. Kita akan ketemu lagi di Ngasik minggu depan. Apa temanya? Nantikan. Karena itu yang akan membuat teman-teman menjadi penasaran. Mungkin Pak Oce juga penasaran. Apa sih tema minggu depan? Saya juga penasaran, betul. Iya. Ya, saya juga terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi dengan teman-teman semua di Teologi Dewe, dengan semua yang mendengar. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang salah yang disampaikan. Baik, Bapak. Ya. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak Oce, sudah nemenin kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya Lukas, mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih, Lukas. Terima kasih. Ya, Bapak.